Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisno Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 1911320045, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5B, dosen pengampu Ibu Asniti Karni, SAG MPD Kons. Di sini saya akan memberikan layanan konsultasi, yaitu mengenai bingung pilih antara kuliah atau kerja. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan konsultasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan atau disebut dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, atau cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Adapun tujuan layanan konsultasi sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno. Prayitno membagi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum atau tujuan umum, layanan konsultasi bertujuan agar konsulti yakin dengan kemampuan sendiri dan dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Yang kedua yaitu tujuan khusus, yaitu kemampuan sendiri yang dimaksud dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan. Pihak terkait itu yaitu fungsi pemahaman. Dengan kemampuan sendiri itu, konsulti akan melakukan sesuatu sebagai bentuk langsung dari hasil konsultasi terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, asas layanan konsultasi. Munro dan kawan-kawan dalam Prayitno menyebutkan ada etika dasar konseling, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kemandirian. Baik, apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah seseorang konselor diwajibkan untuk menjaga kerahasiaannya dengan harapan adanya kepercayaan dari semua pihak, maka mereka akan memperoleh manfaat dari pelayanan BK. Oleh karena itu, asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam usaha BK dan benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Asas kerahasiaan ini pada layanan konsultasi dimaksudkan adalah menyangkut jaminan kerahasiaan identitas konsulti dan pihak ketiga dan jaminan kerahasiaan terhadap permasalahan yang dialami pihak ketiga. Selanjutnya, asas kesukarelaan. Yang dimaksud di sini adalah kesukarelaan dari konselor dan konsulti. Nah, konselor secara sukarela membantu konsulti untuk membantu mengarahkan bantuan pemecahan masalah yang diberikan kepada pihak ketiga. Kesukarelaan konsulti yaitu bersikap sukarela atau datang sendiri kepada konselor dan kemudian terbuka mengemukakan hal-hal terkait dengan konsulti itu sendiri dan pihak ketiga dengan tujuan agar permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga segera terselesaikan. Selanjutnya, asas kemandirian. Pada layanan konsultasi, konsulti diharapkan dapat mencapai tahap-tahap kemandirian, yaitu 1. Memahami atau menerima diri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil.
Serta yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Baik, di sini saya akan memberikan contoh layanan konsultasi, yaitu bingung pilih antara kuliah atau kerja. Nah, bagi teman-teman yang sudah puas atau menunggu hasil ujian nasional baik SMK maupun SMA, pastinya memiliki rencana, yaitu untuk melanjutkan apakah dia ingin kuliah atau kerja. Nah, biar tidak bingung, di sini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari kuliah ataupun kerja. Dan bagi teman-teman yang memilih bekerja duluan, pastinya akan jauh lebih mandiri secara finansial, karena teman-teman memiliki punya penghasilan sendiri setelah lulus. Namun yang perlu teman perhatikan, yaitu kalau kamu memilih bekerja duluan, adalah kisaran standar gaji untuk lulusan SMA. Biasanya lulusan SMA ini kisaran UMR-nya adalah sekitar 2 juta. Sedangkan untuk lulusan S1 itu kisaran UMR-nya adalah sekitar 4 juta. Namun jika teman-teman memilih untuk melanjutkan kuliah duluan juga tidak jadi masalah. Tetapi pengeluaranmu akan semakin besar karena biaya kuliah setiap tahunnya akan selalu naik dan tidak murah. Biaya kuliah teman-teman juga sendiri ditentukan oleh kampus yang kamu pilih, serta jurusan yang teman-teman yang ambil nantinya. Yang kedua yaitu mengatur finansial sendiri. Artinya, tentunya kalau teman-teman memilih bekerja duluan, teman-teman bisa mengatur keuangannya secara maksimal. Teman-teman bisa menyisihkan untuk menabung, biaya hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau teman-teman memilih untuk kuliah terlebih dahulu, otomatis teman-teman tidak akan memiliki pendapatan sendiri. Jadinya harus bergantung kepada orang tua. Selanjutnya, yang ketiga, jenis profesi jadi pertimbangan. Nah, jika teman-teman ini memilih untuk bekerja duluan, pastinya teman-teman harus wajib tahu banyak tentang lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA atau SMK. Biasanya tergantung dari bidang yang memang ingin teman-teman ambil. Teman-teman juga bisa mengambil program magang dulu setelah lulus sambil mempertimbangkan apakah teman-teman akan melanjutkan kuliah atau kerja. Sedangkan kalau teman-teman memilih untuk kuliah, pastinya lowongan pekerjaan terbuka lebar untuk lulusan S1. Kesempatan teman-teman untuk bekerja di perusahaan besar juga cukup luas. Nah, supaya teman-teman tidak terlalu bingung ingin pilih kuliah atau kerja dulu, ada beberapa tips yang bisa saya kasih kepada teman-teman dalam menentukan jurusan kuliah. Yang pertama yaitu riset mengenai kemampuan skill diri sendiri. Sambil teman-teman menimbang memilih kuliah atau kerja dulu, ada baiknya nih kalau teman-teman cari tahu dulu senangnya di mana, di bidang apa. Misal kalau teman-teman suka dengan komunikasi, misal seperti pelajaran bahasa, sosiologi, bahasa asing dan lain-lain. Teman-teman mestinya meyakinkan diri apakah benar-benar ingin melanjutkan kuliah di bidang yang sama seperti yang disukai waktu SMA. Nah, teman-teman juga bisa mengetahui atau melakukan riset juga terhadap senior ataupun internet tentang jurusan yang ingin diambil kuliah, khususnya yang berhubungan dengan pelajaran yang disukai. Yang kedua yaitu ketahuilah nilai di sekolah. Artinya teman-teman mempertimbangkan dahulu nilai di waktu sekolah. Teman-teman kembali membuka rapot melihat mata pelajaran apa yang memiliki nilai yang konsisten. Dengan cara ini objektif untuk menentukan jurusan sebenarnya kamu senangi. Selanjutnya, yang ketiga, cari tahu keuntungan dan konsekuensinya.
Dalam memilih jurusan, pastinya kalau teman-teman ingin secara jelas apa yang teman-teman hadapi saat perkuliahan nanti, misalnya nih, kalau teman-teman sudah siap dengan hal tersebut, maka teman-teman harus akan bertanggung jawab menerima konsekuensinya. Contoh nih, kalau teman-teman mengambil jurusan yang berhubungan dengan jurnalistik, maka harus menerima konsekuensinya. Jika nanti ada tugas-tugas yang memaksa untuk turun melakukan liputan peristiwa yang ada di lapangan, nantinya misalnya seperti festival atau demo memang sedang terjadi di waktu hari yang lalu. Selanjutnya, skeptis memilih kampus. Artinya, cara menentukan jurusan kuliah yang keempat ini perlu teman-teman perhatikan. Teman-teman harus menawarkan jurusanmu dengan kualitas dan akreditas yang baik. Nah, kalau kualitas yang baik pastinya akan dilengkapi dengan fasilitas serta program yang bisa meningkatkan kemampuan teman-teman. Memilih kampus ini sangat penting, adalah salah satu karena kalau reputasi di fasilitas kampus yang kamu pilih bisa menunjang pembelajaran teman-teman, maka akan berdampak pada prospek kerja maupun langkah selanjutnya yang teman-teman pilih. Selanjutnya yang kelima, durasi program studi. Cara menentukan kuliah yang kelima dengan mempertimbangkan durasi program studi yang teman-teman ambil. Misalnya, kalau teman-teman ingin ambil kuliah di luar negeri, khususnya di Inggris misalnya, biasanya kamu akan menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun saja. Ataupun kalau mengambil pendidikan di Australia, ada juga beberapa program studi yang menawarkan durasi program hanya 1-2 tahun saja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan sesuai pertimbangan yang teman-teman inginkan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.